Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi pagi tadi. Sementara itu, pihak pemerintah Kabupaten Karo dibantu personil TNI Polri melaksanakan penyiraman desa yang terdampak abu vulkanik serta pengamanan zona merah Sinabung. Pihak Pemkab Karo dibantu aparat TNI Polri dan relawan melakukan penyiraman di sejumlah desa-desa yang terdampak abu vulkanik Gunung Sinabung. Selain penyiraman debu vulkanik, pihak Pemkab Karo dan TNI Polri juga melakukan patroli dan penjagaan di zona-zona merah Gunung Sinabung untuk mengantisipasi warga ataupun wisatawan yang memasuki zona merah Gunung Sinabung. Koordinasi dengan TNI Polri dan Damkar untuk melaksanakan penyiraman di beberapa titik terdampak abu vulkanik di 3 kecamatan di 37 desa. Ini sedang berlangsung. Di samping itu juga kita tadi dengan relawan kita melaksanakan patroli di sekitar zona merah untuk menghimbau warga untuk tidak masuk ke zona merah Sinabung. Erupsi Gunung Sinabung terjadi pagi tadi dengan tinggi kolom letusan mencapai 700 meter, sedangkan kolom abu letusan mengarah ke arah timur. PVMBG merekam terjadinya gempa guguran sebanyak 6 kali, gempa low frekuensi sebanyak 4 kali, dan gempa high bri sebanyak 28 kali. Hingga kini, status Gunung Sinabung masih berstatus siaga level 3. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinem, iNews melaporkan. Pemirsa, rencana pernikahan 2 remaja di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara viral. Pasalnya keduanya masih duduk di bangku SMP dan masih berusia 14 dan 16 tahun. Rencana pernikahan dua sejoli ini viral. Bagaimana tidak, keduanya masih di bawah umur. Yang pria usianya masih 14 tahun, sementara calon pengantin wanita masih 16 tahun. Keduanya masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama kelas 7 dan kelas 9 di sekolah yang sama. Kabar pernikahan keduanya bahkan diunggah di akun resmi Balai Nikah dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton Selatan. Awalnya rencana pernikahan pasangan belia ini ditolak KUA karena tidak memenuhi syarat pasangan nikah. Namun mereka meminta dispensasi dari Pengadilan Agama dan dikabulkan. Kami lakukan penolakan itu dan diberikan surat penolakan. Pada tanggal 23 mereka mendapat sidang dispensasi dari Pengadilan Agama Pasar Bajo. Pada tanggal 26 bulan 2 2021 kembali ke KUA untuk mendaftarkan ulang dengan membawa hasil putusan Pengadilan Agama Pasar Bajo. Lalu menyampaikan kepada kami bahwa pernikahannya akan dilakukan pada tanggal 6 bulan 3 2021. Tapi karena tidak cukup waktu, maka kami arahkan mereka untuk mendapatkan dispensasi waktu. Hal ini untuk mendapatkan dispensasi waktu itu pemerintah daerah dan camat. Kedua orang tua pasangan pengantin mengajukan permohonan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah berawal dari niat yang baik sehingga rencana yang mungkin bagi sebagian orang agak sedikit tabu, hanya sebenarnya berasal dari kedua anak kami ini yang mungkin alhamdulillah mereka saling mencintai dan agar terjadi dan tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, maka dari itu kami bersepakat, dari keluarga bersepakat bahwasanya untuk menghindari sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan, supaya maka ada baiknya dinikahkan dengan maksud dan harapan semoga mereka bisa lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Rencananya pernikahan kedua calon pengantin belia ini akan dilangsungkan pada tanggal 6 Maret 2021 sesuai jadwal yang telah disepakati di Kantor Urusan Agama setempat. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Pemirsa, berhati-hatilah jika Anda melintasi sepanjang Jalan Raya Cilincing dari arah Cakung menuju Tanjung Priok dan sebaliknya. Jalan yang kerap terendam banjir saat musim hujan kini rusak parah dan kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi pengendara motor. Kondisi kerusakan jalan terjadi di sepanjang Jalan Raya Cilincing dari arah Cakung menuju Tanjung Priok dan sebaliknya. Jalan yang sering terendam banjir pada saat musim hujan ini menyebabkan jalanan rusak dan berlubang. Rusaknya jalan yang belum juga diperbaiki dikeluhkan pengendara kendaraan yang melintas. Kerusakan jalan berupa lubang di sejumlah titik dapat menimbulkan kemacetan hingga paling parah kecelakaan. Ya pemirsa, musim hujan tidak hanya menimbulkan genangan air di jalanan atau banjir, namun juga dapat merusak jalanan seperti yang terjadi di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara dari arah Cakung menuju Tanjung Priok. Saya akan mencoba mencari tahu bagaimana pengalaman para pengendara kendaraan bermotor yang mencoba melintasi Jalan Raya Cilincing dengan harus terpaksa mereka melintasi jalanan berlubang ini. Bapak, tadi kan Bapak melintasi jalan ini. Iya. Jalan ini bagaimana Pak menurut Bapak karena banyak kerusakan? Ini jalan ini udah berapa bulan ini kurang bagus karena tergerus air. Jadi menimbulkan kemacetan karena mobil ini jalannya pada pelan semua. Takut ada kecelakaan gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya, harap hati-hati Pak dalam berkendara. Ya, pemirsa, begitu tadi pendapat pengalaman dari para pengendara yang mencoba melintasi Jalan Raya Cilincing dari arah Cakung menuju Tanjung Priok. Memang jika kami perhatikan, lubang yang berada di jalanan ini tidak biasa begitu. Lubangnya cukup dalam dan juga ada di beberapa titik sehingga para pengendara maupun kendaraan roda 2, roda 4 dan juga truk kontainer ini harus memperlambat laju kendaraan mereka jika ingin melintasi. Dan jika volume kendaraan ini meningkat, ini dapat menimbulkan kemacetan. Sementara itu, pihak pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara telah menerima aspirasi masyarakat dan akan segera menambal sementara lubang di jalan. Di akhir-akhir ini terutama hujan, itu rusaknya semakin parah. Nah, oleh karena itu kami atas nama lapisan masyarakat juga, SKPD Wali Kota memohon kepada dinas teknis terkait dalam hal ini Dinas Bina Marga untuk segera merespon, minimal untuk menambal sulam dulu lah sebelum menjadi rigid yang lebih tinggi. Untuk perbaikan penuh nantinya akan dilakukan dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta karena Jalan Akses Marunda merupakan jalan regional atau kewenangan pihak pemerintah provinsi. Nah, ini kalau kita lihat di anggaran APBD kita tahun 2021 memang belum teranggarkan. Namun kita akan coba untuk kita ajukan kembali ke anggaran APBDP perubahan tahun 2021. Sementara kerusakan di Jalan Cakung Cilincing yang menghubungkan Tanjung Priok dan Cakung statusnya merupakan jalan nasional di mana kewenangan berada di Kementerian PUPR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari Jakarta Utara, pemirsa, kawasan Sunter Agung yang masuk dalam zona oranye dilakukan penyemprotan desinfektan. Penyemprotan dilakukan sebagai langkah pencegahan penularan virus corona. Langkah antisipasi penularan virus corona harus menjadi tanggung jawab bersama. Selain mematuhi protokol kesehatan, pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyemprotan disinfektan secara berkala di rumah-rumah masyarakat dan lingkungan sekitar. Inilah yang dilakukan DPP Baja Prindo yang bekerjasama dengan Persaudaraan Putra-Putri Sunter Agung P3SA Jakarta Utara. Masuk dalam zona oranye penularan virus corona, rumah warga yang berada di lingkungan RW 07 disemprot disinfektan. Karena memang ada laporan, ada beberapa memang warga sudah terdampak positif COVID. Nah, maka dari itu kami cepat sigap dan tanggap untuk melakukan penyemprotan ini. Saya bersyukur, terima kasih dan senang sekali sebab menyeluruh dari RT 1 sampai 15 ini disemprot semuanya. DPP Baja Prindo mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Harga cabai di sejumlah daerah terus melonjak. Harga 1 kg cabai mulai dari Rp120 hingga Rp150.000 per kilogram. Harga cabai di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat kembali melejit. Jika biasanya harga cabai rawit merah berkisar Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogram, kini mencapai Rp120.000 per kilogram. Tidak hanya cabai rawit merah, kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit hijau dan cabai merah keriting. Sementara harga cabai merah keriting mencapai Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram dari normalnya Rp25.000. Kalau sekarang memang naik, udah seminggu inilah rawit merah yang menonjol rawit merah. Rawit merah biasanya kan kalau harga normalnya paling 40, 45, sekarang nyampe 120, 125 gitu. Karena sekarang kan nggak musim itu panen raya. Di pasar tradisional Depok, Jawa Barat, harga cabai naik hingga 3 kali lipat. Cabai rawit merah kini dijual seharga Rp150.000 per kilogram. Harga cabai sudah merangkak naik sejak sebulan terakhir karena jumlah pasokan dari petani menipis akibat cuaca buruk. Daya beli masyarakat pun menurun sehingga pembeli mensiasati dengan membeli cabai hanya secukupnya saja. Di pasar tradisional Kranggot, Cilegon, Banten, harga cabai rawit dan cabai merah keriting naik 2 kali lipat hingga Rp120.000 per kilogramnya. Kenaikan dari pihak agen ini sudah terjadi selama 2 minggu karena kurangnya pasokan dari petani. Faktor cuaca buruk dan banjir membuat sebagian petani cabai mengalami gagal panen. Akibat tingginya harga cabai membuat omset para pedagang menurun drastis. Cabai pun banyak membusuk karena tidak laku. Sementara harga cabai juga melambung tinggi di pasar tradisional Indrasari, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Harga cabai rawit merah kini Rp130.000 per kilogramnya setelah sempat menembus di angka Rp160.000. Penurunan harga terjadi karena pasokan dari Pulau Jawa mulai masuk ke Pelabuhan Panglima Utar Kumai. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Lagi-lagi oknum pegawai pajak terindikasi berbuat pidana korupsi. Tunjangan yang tinggi tidak membuat mereka berhenti berkolusi. Kementerian Keuangan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK untuk dapat menuntaskan dugaan suap yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan tetap memegang azas praduga tidak bersalah. Kejahatan korupsi pajak kembali terulang. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak dengan nilai puluhan miliar rupiah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap kasus yang berasal dari laporan masyarakat ini merupakan sebuah pengkhianatan. Kasus pun bergulir di KPK. Saat ini KPK membuka penyelidikan secara terbuka terkait kasus dugaan suap kepengurusan pajak di Ditjen Pajak. Perkara suap itu dengan OTT, ini tidak. Ini dengan penyelidikan terbuka dan kemudian dipaparkan dan kita putuskan untuk, karena bukti-buktinya sudah cukup, kita naikkan ke penyidikan dan sekarang juga masih dilakukan proses penyidikan oleh KPK. Ya, nanti. Sebelumnya publik juga dihebohkan dengan kasus kejahatan pajak dengan tersangka mantan pegawai Dirjen Pajak Gayus Tambunan. Gayus bahkan didakwa pasal berlapis dari manipulasi pajak, menyuap hakim, menyuap petugas LP, bahkan membuat paspor palsu. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menggaungkan cinta produk dalam negeri dan benci produk asing. Presiden meminta hal ini agar hasil produksi dalam negeri bisa ditingkatkan. Produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Imbauan untuk mencintai produk dalam negeri disampaikan Presiden Joko Widodo saat rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021.
Presiden juga meminta masyarakat Indonesia membenci produk asing agar konsumen bisa loyal dengan apa yang dimiliki Indonesia. Apalagi saat ini 90% hasil ekspor dikuasai oleh UMKM dan ini menjadi prestasi baik Indonesia di masa pemulihan ekonomi nasional. Indonesia. Dalam negeri, ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk dalam negeri, gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri, bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri, sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia.